Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizka Agustina dari Prodi S1 Keperawatan Universitas Perintis Indonesia. Hari ini saya akan menjelaskan tentang apa itu faktor risiko hipertensi dan cara pencegahannya. Hipertensi adalah kondisi medis di mana tekanan darah seseorang di arteri itu meningkat, melebihi batas normal secara konstan. Ada dua komponen dalam pengukuran tekanan darah. Yang pertama, tekanan sistolik, yaitu saat jantung berkontraksi, dan diastolik, saat jantung beristirahat. Seseorang individu dianggap menderita hipertensi jika tekanan darahnya secara konsisten 140 per 90 mmHg atau lebih tinggi. Hipertensi terjadi saat jantung harus bekerja lebih keras dari biasanya untuk memompa darah ke seluruh tubuh, yang jika tidak dikontrol akan menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah dan organ vital seperti jantung, ginjal, dan otak. Selanjutnya, faktor risiko hipertensi. Faktor risiko hipertensi meliputi dua. Yang pertama, dapat dimodifikasi, seperti gaya hidup tidak sehat. Yang pertama, yaitu merokok. Nikotin yang ada di dalam rokok dapat meningkatkan tekanan darah dan merusak dinding pembuluh darah. Yang kedua, konsumsi alkohol berlebihan. Alkohol dapat meningkatkan tekanan darah dan memperburuk kondisi hipertensi. Yang ketiga, diet tidak sehat. Konsumsi makanan tinggi garam, lemak jenuh, dan kolesterol dapat meningkatkan risiko hipertensi. Sebaiknya kurangi konsumsi sayur, buah, dan kalium. Juga dapat menjadi faktor risiko. Yang keempat, kurang aktivitas fisik. Kurangnya aktivitas fisik dapat menyebabkan peningkatan berat badan dan obesitas, yang keduanya merupakan faktor risiko hipertensi. Selanjutnya obesitas. Kelebihan berat badan, terutama obesitas sentral atau lemak perut berlebihan, dapat meningkatkan faktor risiko hipertensi. Yang terakhir yaitu stres. Stres yang tidak terkelola dengan baik dapat memicu peningkatan tekanan darah sementara. Namun, jika berkelanjutan dapat menjadi faktor risiko hipertensi. Selanjutnya, kondisi medis tertentu. Yang pertama, penyakit ginjal. Kerusakan ginjal dapat menyebabkan hipertensi dan sebaiknya hipertensi yang tidak terkontrol dapat merusak ginjal. Yang kedua, diabetes. Penderita diabetes lebih rentan terhadap hipertensi. Yang ketiga, gangguan hormon. Beberapa gangguan hormon dapat mempengaruhi tekanan darah. Yang kedua, faktor risiko hipertensi yang tidak dapat dimodifikasi. Yang pertama, usia. Risiko hipertensi meningkat seiring bertambahnya usia, terutama setelah usia 65 tahun. Yang kedua, riwayat keluarga. Riwayat keluarga dengan hipertensi meningkatkan risiko seseorang mengalami kondisi serupa. Yang terakhir yaitu ras. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ras tertentu memiliki risiko hipertensi yang lebih tinggi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang gejala-gejala hipertensi. Yang pertama, sering sakit kepala. Sering sakit kepala merupakan gejala hipertensi yang paling sering terjadi. Keluhan ini khususnya dirasakan oleh pasien dalam tahap krisis, di mana tekanan darah berada di angka 180 per 120 mmHg atau bahkan lebih tinggi. Apabila kita pernah atau sering mengalami nyeri kepala yang terjadi secara tiba-tiba, sebaiknya segera periksa diri ke dokter agar hipertensi dapat dideteksi segera. Yang kedua, gangguan penglihatan. Gangguan penglihatan adalah salah satu komplikasi dari tekanan darah tinggi. Tanda hipertensi yang satu ini dapat terjadi secara mendadak atau perlahan. Salah satu gangguan penglihatan yang dapat terjadi adalah retinopati hipertensi. Ketika terjadi peningkatan tekanan darah, pembuluh darah mata dapat pecah. Hal ini menyebabkan penurunan penglihatan mata secara tajam dan mendadak. Yang ketiga, mual dan muntah. Mual dan muntah adalah gejala darah tinggi yang dapat terjadi karena peningkatan tekanan di dalam kepala. Hal ini dapat terjadi akibat beberapa hal, termasuk perdarahan di dalam kepala. Salah satu faktor risiko perdarahan di dalam kepala adalah hipertensi. Seseorang dalam perdarahan, otak dapat mengeluhkan adanya muntah menyembur yang terjadi secara tiba-tiba. Yang keempat, nyeri dada. Penderita hipertensi dapat mengalami keluhan nyeri dada. Kondisi ini terjadi akibat penyumbatan pembuluh darah pada organ jantung. Tidak jarang, nyeri dada terjadi penanda dari serangan jantung, yang juga bermula dari tekanan darah tinggi. Segera periksa ke dokter apabila mengalami salah satu gejala ini. Yang kelima,
Sesak nafas. Penderita hipertensi juga dapat merasakan keluhan sesak nafas. Keadaan ini terjadi ketika jantung mengalami pembesaran dan gagal memompa darah. Jika sering mengalaminya, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter. Nah, yang keenam, bercak darah di mata. Sering disebut dengan perdarahan subkonjungtiva. Gejala hipertensi ini sering ditemukan pada individu dengan diabetes atau tekanan darah tinggi. Namun, bukan kedua kondisi tersebutlah yang menyebabkan secara langsung. Apabila menemukan bercak darah di mata, konsultasikan kepada dokter mata mengenai kerusakan terhadap saraf mata yang disebabkan oleh tekanan darah tinggi. Yang ketujuh, muka yang memerah. Ketika pembuluh darah di muka melebar, area wajah akan terlihat memerah. Hal ini dapat terjadi akibat respon dari beberapa pemicu seperti tajamnya matahari, cuaca dingin, makanan pedas, angin, minuman panas, dan produk perawatan kulit. Meski disebabkan oleh banyak hal, wajah memerah bisa juga terjadi gejala hipertensi. Ini terjadi ketika tekanan darah meningkat lebih dari biasanya. Yang kedelapan, rasa pusing. Obat pengontrol tekanan darah dapat menimbulkan rasa pusing sebagai salah satu efek sampingnya. Rasa pusing yang tiba-tiba muncul, hilangnya keseimbangan atau koordinasi, dan adanya kesulitan berjalan merupakan tanda peringatan akan terjadinya stroke. Berhati-hatilah, karena tekanan darah tinggi merupakan salah satu faktor risiko pemicu stroke. Yang terakhir, yaitu mimisan. Mimisan pada umumnya terjadi saat tekanan darah seseorang sedang sangat tinggi. Apabila mimisan juga disertai dengan tanda hipertensi yang telah disebutkan di atas, segera kunjungi unit gawat darurat karena merupakan suatu penguatan medis. Nah, yang terakhir nih, yaitu cara pencegahan hipertensi. Yang pertama, olahraga teratur. Olahraga secara rutin merupakan cara ampuh untuk mencegah hipertensi. Dengan berolahraga, kinerja jantung kita dalam memompa darah lebih optimal, metabolisme meningkat, dan aliran darah pun lancar. Pada penderita hipertensi, baiknya melakukan olahraga ringan seperti jalan cepat, jogging, atau bersepeda. Nah, kalau kita bersepeda, tidak perlu lama-lama. Mungkin dalam waktu selama 30-60 menit per hari sebanyak 3 kali dalam seminggu. Atau lebih baik membantu penurunan tekanan darah direkomendasikan 5 kali dalam 1 minggu. Nah, yang kedua, kurangi asupan natrium. Indonesia yang ragam makan makanan tradisional kebanyakan mengandung garam seperti lemak yang lebih tinggi. Kandungan natrium pada garam dapat menyebabkan tubuh menambah cairan sehingga berdampak pada tekanan darah yang meningkat. Direkomendasikan untuk asupan natrium tidak lebih dari 1.500 mg per hari. Yang ketiga, mengatur pola makan. Pada penderita hipertensi, pola makan haruslah diatur karena ada beberapa makanan yang dapat memicu peningkatan tekanan darah. Baiknya isi menu makanan yang banyak mengandung kalium, magnesium, dan kalsium. Ditambah lagi dengan sayur dan buah-buahan yang kaya akan seperti pisang, tomat, sayuran hijau, kacang-kacangan, wortel, melon, dan masih banyak lagi. Dengan menu makanan tersebut akan sangat membantu mengontrol tekanan darah. Nah, yang keempat, kurangi stres. Stres yang berskala panjang akan membuat tubuh menjadi rusak. Peningkatan hormon adrenalin menyebabkan peningkatnya tekanan darah. Faktor risiko hipertensi ini dapat Anda modifikasi dengan melakukan berbagai upaya seperti yoga, meditasi, rekreasi, dan melakukan sesuatu yang Anda senangi, supaya tersebut akan membantu menurunkan tekanan darah. Nah, yang terakhir nih, yaitu minum obat dengan sesuai program terapi. Selain mengubah gaya hidup, obat-obatan digunakan untuk membantu proses pemulihan. Jika kedua hal tersebut dilakukan, maka akan memberi hasil yang optimal terhadap tekanan darah. Jika ingin mengkonsumsi obat-obatan herbal, disarankan untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter, dikarenakan tidak semua obat herbal baik dikonsumsi untuk penderita hipertensi, dan bila dikonsumsi secara bersamaan dengan resep obat pemberian dokter, justru tidak memberikan hasil yang lebih optimal atau lebih baik. Lakukan pemeriksaan 1 kali 1-2 tahun untuk memantau kondisi tekanan darah Anda. Oke, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!